Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri warahmatan lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pertama-tama seperti biasa, marilah kita panjatkan puja dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat hadir dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun untuk menghadiri sebuah silaturahmi rutin setiap hari Jumat, namanya Jumat Berkah bersama meraih pahala. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat IKI Live manapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan Rajab, dan itu artinya waktu kita tidak lama lagi untuk memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan topik kali ini insya Allah akan mengantarkan kita menuju ke bulan Ramadan dan akan memulai bulan Rajab ini dengan baik dan sempurna, karena di bulan Rajab ini banyak kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik kali ini akan dibahas oleh Pak Syunagiring tentang hidup itu harus berusaha kaya, gitu ya. Dan kaya itu bermacam-macam yang bisa kita artikan. Banyak sekali orang yang mengartikan kaya itu secara materi atau secara harta. Tidak salah memang, karena hidup itu butuh materi. Dan untuk bisa beramal soleh, kita juga membutuhkan materi agar bisa mendapatkan manfaat untuk orang lain. Tapi di sisi lain, kita juga harus ingat bahwa kaya itu tidak hanya bersifat materi, tapi bisa juga dalam kaya yang lain. Bisa yang diartikan sebagai kaya secara batin, gitu ya. Nah, itu sebabnya bagaimana kita membahas ini semuanya. Mari kita dengarkan penjelasan dan paparan dari Pak Syunagiring yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan beliau sekarang ada di Malang. Mudah-mudahan cuaca Malang sehat dan cerah Pak ya, terang benderang, cerah, tidak hujan. Dan kalaupun hujan itu tanda rezeki yang akan selalu mengalir di bumi kota Malang. Dan saya, Virgianto Budi Prabowo, ada di kota Sidoarjo. Cuaca pagi hari ini juga cerah, terang benderang, dan kita nanti akan melewati ini dalam 1 jam ke depan. Baik, sahabat-sahabat IKI Live dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan paparan dari Pak Syunagiring. Silakan Pak Syunagiring, waktu dan tempat. Terima kasih Abi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, sahabat pemirsa IKI Live yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa ditakdirkan untuk ketemu lagi di acara berkah ya, bersama meraih pahala ini. Acara atau topik kali ini yang akan saya bahas adalah hidup itu harus berusaha kaya. Ya, tetapi seperti biasa sebelum saya masuk ke topik, saya mau memberikan kalimat-kalimat bijak. Ya, ini merupakan satu inspirasi gitu, supaya kita ini kira-kira di dalam hidup ini seperti apa. Jadi masih terkait sebetulnya, tetapi saya akan menyampaikan dalam bentuk kalimat bijak gitu. Yang pertama, bagi orang yang sombong, pekerjaan yang paling sulit adalah mengakui kelebihan orang lain. Ya, jadi orang sombong itu sulit sekali kalau untuk mengakui kelebihan orang lain. Ya, tentu ini tidak boleh ditiru gitu. Yang kedua, langkah awal yang paling bijak dari seorang pemimpin adalah memimpin dirinya sendiri. Ya, jadi langkah awal dari seorang bijak, ya seorang pemimpin yang bijak itu adalah
memimpin dirinya sendiri. Nah, sekarang kalau kita ini sebagai pemimpin terus kemudian banyak melakukan sesuatu yang tidak baik, katakanlah yang seharusnya menjadi pantangan, tentu ini seorang pemimpin yang gagal. Harusnya dirinya sendiri dipimpin dulu, baru memimpin orang lain. Nah, selama memimpin itu juga kita tetap aja mengawasi diri kita sendiri, mengelola diri kita sendiri, supaya tidak melakukan hal-hal yang kira-kira mencederai mengotori dari sikap dan perilaku kita. Ya, ini artinya kata bijak itu, saya ulangi, langkah awal yang paling bijak dari seorang pemimpin adalah memimpin dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, menjadi orang baik itu penting, ya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah menjadi orang yang tidak pernah merasa lebih baik. Ya, jadi menjadi orang baik itu penting, tetapi yang lebih penting adalah merasa bahwa dirinya itu belum baik begitu. Tapi kalau sudah merasa dirinya itu baik, ya itu namanya orang yang tidak baik gitu. Kemudian yang keempat adalah merupakan bencana ya. Jadi bencana bagi diri kita jika sudah tidak ada perasaan menyesal saat kita melakukan perbuatan yang merugikan dan menyakiti banyak orang. Ya, jadi merupakan bencana bagi diri kita ini kalau kita ini sudah tidak ada rasa sesal, tidak ada perasaan menyesal saat kita ini melakukan perbuatan yang sebetulnya merugikan orang lain, menyakiti orang lain, dan bahkan ya orang banyak gitu. Nah, ini bencana bagi kita ya. Jadi harusnya kalau kita melakukan sesuatu yang itu merugikan atau menyakiti orang lain, kan normalnya itu menyesal gitu. Menyesal itu artinya nanti tidak akan mengulangi lagi. Nah, tetapi kalau sudah tidak ada rasa sesal, ya itu namanya bencana untuk kita. Kemudian yang kelima, diam itu emas, ya, diam itu emas. Tetapi banyak bicara itu lebih bernilai asal memberikan manfaat bagi yang mendengarkan. Ya. Ini untuk memberikan motivasi kepada para trainer, para pembicara, ya itu. Karena ada kata-kata bijak bahwa diam itu emas gitu. Nah, sehingga kita ini, waduh, padahal seorang trainer pembicara itu kan banyak bicaranya. Nah, tapi dibatasi bahwa memang bicara banyak itu lebih baik, ya, atau nilainya lebih daripada diam, manakala apa yang kita bicarakan itu bermanfaat bagi yang mendengarkan, gitu. Ya, ini motivasi untuk para pembicara atau para trainer gitu. Nah, yang terakhir kata bijaknya, tidak ada orang tersesat di jalan yang lurus. Ya, ini pendek saja, tetapi artinya cukup dalam bahwa tidak ada orang tersesat di jalan yang lurus. Artinya, kalau kita ini memang bersikap dan berperilaku baik, itu tidak akan tersesat, artinya tidak akan mengalami kerugian atau mengalami sesuatu yang bencana gitu ya. Jadi tidak ada orang tersesat di jalan yang lurus. Nah, mudah-mudahan 6 kalimat bijak ini bisa menginspirasi kepada kita sekalian. Baik, sahabatku, kita masuk ke materi pokok. Ya. Tadi kan judulnya apa? Hidup itu harus berusaha kaya gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan ini. Perlukah hidup di dunia ini mencari kekayaan sebanyak-banyaknya? Nah, ini pertanyaan yang mendasar ya, yang nanti akan terjawab oleh penjelasan-penjelasan saya. Tapi sebelum kita menjawab, nanti jawabannya akan terjawab sendiri dengan penjelasan saya. Tetapi ada ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar, yang itu menyebabkan kita ini
apa? Tidak bersemangat untuk mencari kekayaan gitu. Nah, apa kira-kira ungkapan-ungkapan yang membuat kita ini malas ya, kita ini slow down, kita ini apa ya? Kalau orang Jawa bilang aras-arasen gitu, Bi. Aras-arasen mencari kekayaan karena ada ungkapan-ungkapan berikut ini gitu lah. Ungkapan itu yang pertama itu harta itu, kekayaan itu tidak dibawa mati. Nah, ini sudah sering kita dengar gitu. Kalau kita ini ada orang yang berusaha seolah-olah memikirkan dunia itu dibilang, kenapa sih kamu kok begitu apa ya ngoyo sekali mencari kekayaan atau mencari harta? Padahal harta nanti tidak dibawa mati gitu. Ini salah satu ungkapan yang melemahkan gitu. Yang kedua, harta itu ya menyebabkan lupa akhirat gitu ya. Jadi kalau kita ini mencari harta, memiliki harta, itu dikatakan bahwa kita nanti akan lupa akhirat gitu. Sehingga orang untuk mencari kekayaan itu menjadi tidak semangat gitu loh. Dan khawatir dikatakan kalau nanti lupa akhirat. Jadi orang enggak serius gitu ya. Kemudian semakin banyak harta, semakin hisapnya itu di akhirat ya, itu lama gitu ya. Jadi kalau nanti kita ini punya kekayaan banyak, waduh nanti hisapnya, pertanggungjawabannya itu lama sekali. Sementara kalau kita ini hartanya cuma sedikit, hisapnya itu cepat. Nah, nanti ini akan terjawab di penjelasan saya ya. Terus kemudian ada juga ungkapan bahwa Allah itu melihat takwa bukan dari hartanya. Nah, ini juga memberikan ungkapan yang bisa melemahkan ya untuk kita mencari kekayaan gitu ya. Padahal tadi judulnya kan hidup itu harus berusaha kaya gitu lah. Ini karena ada ungkapan-ungkapan ini jadi tidak bersemangat, bahkan kita ini nggak mau menggunakan nikmat Allah yang paling tinggi ini, namanya otak ini gitu, sehingga kita ini mohon maaf ya, karena kita ini terbelenggu dengan ungkapan-ungkapan yang seperti itu, kadang-kadang kita ini tidak menggunakan pikiran kita itu untuk melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu loh, sehingga mohon maaf, jadi penemuan baru itu kan banyak orang barat gitu loh, justru karena dia memanfaatkan nikmat ini, jadi kekayaan yang luar biasa ini gitu ya. Baik, kita kata Nabi, orang yang baik itu seperti apa? Orang yang baik itu adalah orang yang banyak bermanfaat bagi orang lain. Itu kata Nabi. Artinya bahwa secara global, secara umum ya, secara prinsip bahwa orang baik itu adalah orang yang di mana dia berada selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Karena kemanfaatan untuk dirinya sendiri itu akan terikut manakala kita ini sudah atau kita ini niatnya memberikan manfaat kepada orang lain. Nanti sampingannya itu pasti untuk diri kita sendiri ya. Jadi ini yang menjadi dasar bahwa orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, kita ini harus memiliki kekayaan itu. Jadi kalau kita ini tidak punya kekayaan, nah ya nggak bisa gitu. Nah oleh karena itu kita ini harus berusaha kaya, karena untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, itu kuncinya kita harus kaya. Nah ini mungkin menjadi mungkin orang berpikirnya, wah ini kok rodo berlawanan dengan pemahaman-pemahaman yang selama ini banyak didengar gitu. Jadi orang itu ya nggak usahlah kaya, karena nanti kekayaan tidak dibawa mati dan lain sebagainya. Padahal ini nanti pemahamannya akan lebih luas seperti tadi disampaikan sebagai pengantar dari Abi,
bahwa yang dimaksud kekayaan itu adalah luas, bukan hanya sekedar harta. Nah, ini supaya apa? Maksud saya supaya kita ini memahami bahwa yang dinamakan kekayaan atau kaya itu berbagai macam, baik itu dalam bentuk fisik maupun non fisik gitu, ya. Jadi yang pertama yang dimaksud kaya itu adalah kaya hati, ya. Saya katakan kaya hati ini sebetulnya bukan hatinya banyak, bukan, tetapi hatinya secara spiritualitas, secara hubungan dengan hablum minallah sama hablum minannasnya itu cenderung bersikap dan perilaku baik. Jadi untuk bisa bermanfaat itu kan harus ada keinginan di dalam hati kita untuk berbuat sesuatu yang baik. Nah kalau kita ini tidak kaya hati, itu berarti kita ini tidak ada keinginan untuk membantu orang lain. Bahkan kalau kita ini memiliki kekayaan banyak, itu justru cenderung untuk kita ini pelit, tidak mikir orang lain. Nah itu yang sementara ini menjadi parameter bahwa orang kaya, kita ini tidak perlu kaya karena banyak orang yang tidak mau membantu orang lain. Nah ini namanya tidak kaya hati. Makanya saya tempatkan kaya hati ini di pertama, karena ini nanti ada paling minimal 4 lah gitu kekayaan yang harus kita miliki, kita kejar, kita usahakan itu. Ya, yang pertama itu adalah kaya hati. Artinya memang kita ini memiliki hati yang baik, jadi kecenderungan untuk berbuat baik sama orang lain itu banyak. Selain memang sudah baik dengan hubungan dengan vertikal, secara vertikal dengan Allah. Itu yang pertama, jadi kaya hati. Yang kedua itu kaya kesehatan. Ya. Jadi untuk kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain, itu kan kita harus sehat gitu. Coba bayangkan kalau kita ini sakit gitu. Ya sudah tidak bisa apa-apa gitu ya. Tidak bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita harus berusaha bagaimana caranya supaya badan kita ini sehat sehingga bisa berbuat sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, itu kita ini harus kaya ilmu. Nah, ilmu itu bisa ilmu agama, bisa ilmu pengetahuan, begitu. Nah, ini harus seimbang gitu, ya. Jangan kita ini terus-menerus setiap hari itu hanya ilmu agama, ilmu pengetahuannya tidak. Nah, itu nanti manfaatnya itu berkurang gitu, ya. Bukan berarti tidak ada, tapi berkurang lah, kurang. Sebab hidup ini tidak hanya khusus untuk di ibadah ritual saja, tetapi kita kan perlu sosial, perlu hidup, perlu mengikuti perkembangan zaman, perlu ilmu banyak untuk supaya kita ini bisa berpikir, bisa menciptakan sesuatu, apakah itu dalam bentuk bisnis, usaha, bahkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu menggunakan ilmu gitu. Jadi kita harus cari ilmu gitu ya. Jadi harus berusaha banyak ilmu supaya apa? Supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain, menularkan ilmu, kemudian selain kita ini bisa melakukan suatu usaha, bisnis dan lain sebagainya, yang itu nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu jadi kekayaan yang kita harus kejar itu adalah ilmu. Nah, ilmu itu bisa ilmu agama, bisa ilmu pengetahuan. Yang menurut saya ini harus seimbang. Jadi tidak boleh ilmu pengetahuan saja, ilmu agamanya sedikit ya nggak baik. Ilmu agama toh nggak punya ilmu pengetahuan dalam artian ilmu bisnis, ilmu macam-macam yang istilahnya di pengetahuan di dunia ini gitu ya, itu juga tidak baik gitu loh. Sehingga kaya ilmu itu yang dimaksud adalah kaya ilmu agama, juga kaya ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat ini baru kaya harta benda gitu. Ya, jadi harta benda dalam bentuk dalam bentuk benda ya, kita punya uang banyak, kemudian kita punya usaha, ya punya rumah, punya mobil dan macam-macam lah. Pokoknya kita ini kaya harta. Nah, ini kalau kita memiliki 4 kekayaan ini, tentu hidup kita ini bermanfaat gitu. Jadi kalau kita hanya punya harta benda tapi tidak kaya hati, nah itu juga
nggak bisa, karena dia akan memiliki sifat-sifat yang negatif gitu, karena tidak kaya hati, sehingga harta bendanya ditumpuk dan lain sebagainya, bahkan karena tidak ada puasnya terus mengumpulkan, menumpuk harta itu, sehingga berbuat sesuatu ya, menghalalkan segala cara gitu. Nah, jadi empat-empat ini makanya saya kasih urutan ini sebetulnya. Yang pertama kaya hati, supaya kita ini berpikir baik, ya baik vertikal maupun horizontal. Kemudian kita memiliki kekayaan kesehatan, ya supaya kita bisa beraktivitas. Kemudian yang ketiga kaya ilmu, supaya kita ini dalam melangkah melakukan sesuatu kegiatan ini menggunakan sistem dan teori gitu supaya lebih efektif dan efisien. Termasuk kalau kita ini menjalankan ilmu agama, itu harus pakai ilmu pengetahuan supaya kita bisa berpikir begitu, bagaimana caranya gitu ya. Kemudian kaya harta benda. Ini karena kita melakukan sesuatu kaya hati, kesehatan, kemudian punya ilmu, berusaha, akhirnya kita akan memiliki kekayaan. Nah, kekayaan inilah yang kita gunakan ya secara fisik untuk membantu orang lain gitu. Ya, baik. Ini jadi kekayaan itu ada 4 gitu. Tetapi jika kita miskin, nah ini nih. Jadi kita kalau melarat gitu ya, ya bisakah kita berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain kalau kita ini miskin? Ya, itu kira-kira nggak bisa. Justru kita menjadi beban gitu, ya, menjadi beban orang lain. Nah, nilai bermanfaatnya tidak ada karena selalu merepotkan orang lain gitu. Iya. Nah, kalau kita ini miskin gitu, harus dipikir oleh pemerintah, harus dipikir oleh ini ketua RT-nya, ya dicarikan sumbangan ya dan lain sebagainya karena kita miskin gitu, ya. Apalagi kalau nanti kita ini miskin hati, sudah tidak punya apa-apa, ilmu tidak punya, ya, tapi hati juga miskin. Nah, ini tambah payah gitu loh ya. Nah, coba kalau ini kekayaan, kalau kita miskin itu kan kekayaan hati tidak punya, kekayaan sehat tidak punya, karena orang miskin kesehatannya juga tidak bagus, ya gizinya juga tidak kena, sakit-sakitan gitu ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kemudian ilmu tidak punya karena miskin nggak bisa sekolah gitu ya. Akhirnya dia tidak punya kekayaan ilmu, apalagi harta benda tidak punya gitu. Kemudian ya tempat tinggal nggak punya, kemudian keluarga tidak terurus ya, menunggu belas kasihan dari orang lain. Jadi kalau kita ini miskin tentu tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini sebetulnya yang harus dirubah mindset kita supaya memberikan semacam semangat, dorongan untuk kita ini berusaha mencari kekayaan gitu. Ya, karena tadi itu kuncinya untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, kuncinya harus kaya. Nah, tadi kaya itu ada 4 tadi itu gitu ya. Nah, bermanfaat bagi orang lain itu adalah merupakan implementasi dari hablum minallah, hablum minannas ya. Jadi kalau kita bisa bermanfaat itu artinya kita memang sudah baik hubungan dengan Allah ya. Kalau tidak baik mungkin kita tidak bisa berpikir untuk berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain ya. Jadi otomatis nanti seperti itu. Tetapi ada fenomena ya. Jika ada orang yang hablum minallahnya baik, tetapi hablum minannasnya jelek, artinya hablum minallahnya sebenarnya belum baik. Ya, jadi itu. Jadi kalau ada orang yang, isinya satu hari-hari cuma di masjid gitu ya, baik hubungannya dengan Allah gitu. Tetapi dengan orang, ya tidak bisa bergaul, mungkin justru malah apa yang dikatakan sering menyakitkan orang lain gitu. Berarti dia hanya baik di hablum minallah, hablum minannasnya jelek. Itu artinya sebetulnya hablum minallahnya belum baik gitu, ya. Kelihatannya saja baik tetapi sebetulnya belum, ya. Kemudian fenomena berikutnya adalah kalau orang hablum minannasnya itu baik
tetapi hablum minallahnya jelek, maka kemungkinan besar bahwa hablum minannasnya itu belum bisa diterima. Nah, ini mungkin gambarannya umpamanya saja begini. Ada orang yang hubungannya dengan orang itu baik, ya, tidak pernah bohong, kemudian dia juga konsisten, disiplin, baik sama orang gitu. Itu kan ada, ya, orang yang seperti itu. Tapi dia tidak ada hubungan sama sekali dengan Tuhan, bahkan tidak percaya kepada Allah, ya. Terus kemudian juga tidak pernah beragama dan lain sebagainya. Berarti orang itu hanya minannasnya tok yang baik. Nah, ini ada kemungkinan besar bahwa baiknya ya kepada manusia ini belum tentu diterima karena kuncinya ya kepada Allah ternyata tidak. Dan ini tidak, itu kan saya katakan tadi kan ekstrim ya, bahwa ada orang yang hablum minannasnya baik tapi sama sekali. Tetapi ada yang orang agak setengah-setengah gitu juga ada. Sama orang itu baiknya setengah mati, tapi sama Allah cuma ya setengah-setengah aja gitu. Nah, ini perlu nanti dipikirkan bahwa seharusnya ya kita hidup ini hablum minallahnya baik dan hablum minannasnya juga baik. Yang paling parah itu kalau hablum minallahnya jelek, hablum minannasnya juga jelek. Nah, ini sangat nggak bermanfaat ini gitu. Ya, peluang besar agar hablum minallah dan hablum minannas itu seimbang dan sama-sama baik adalah jika kita ini kaya. Ya. Jadi kuncinya juga itu, supaya seimbang antara hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia itu baik, itu kuncinya juga kita harus kaya tadi itu. Ya. Pertanyaannya sekarang, kaya yang bagaimana gitu ya? Tentu jawabnya paling mudah karena kita beragama adalah kaya yang barokah gitu ya. Kaya yang barokah ya. Jadi untuk bisa seimbang tadi harus kaya. Nah, sekarang ini kan orang pikirannya selalu negatif ya. Kalau orang kaya itu pasti berbuat yang tidak baik, serong dan lain sebagainya, kemudian menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Tetapi di sini dikunci bahwa yang namanya kaya itu adalah kaya yang barokah. Ya. Apa itu kaya barokah? Ya, syarat untuk menjadi kaya barokah itu mencari kekayaan baik tadi semua ilmu, hati, kesehatan dan harta benda itu dengan cara yang halal. Ya, saya ulangi, kaya barokah itu adalah kekayaan yang dicari dengan cara yang halal dan dibelanjakan ke jalan Allah. Apakah itu ilmu, apakah itu kesehatannya, apakah itu harta bendanya, dipakai atau dibelanjakan ke jalan Allah. Nah, itu sebetulnya yang dimaksud dengan kekayaan yang barokah. Jadi memang kita ini harus berusaha untuk kaya, tetapi kaya yang barokah gitu. Kaya barokah seperti apa? Kaya barokah adalah kekayaan yang dicari dengan jalan yang halal, yang baik, ya gitu. Dan nanti dibelanjakan untuk ke jalan Allah. Nah, itu baru yang namanya kekayaan barokah gitu. Ya, apakah semua orang bisa kaya? Ya, pertanyaannya pasti bisa. Yang penting kita ini berusaha. Kemudian mungkin ya hanya porsinya saja yang berbeda-beda. Jadi yang saya maksud kaya di sini itu bukan berarti harus punya wah macam-macam. Kalau kita ini mampunya maksimal kita ini mempunyai ilmu, katakanlah kalau kita persentase atau jumlahnya itu cuma 100, ya itu sudah kekayaan kita yang bisa kita capai itu 100 itu. Kita sudah kaya ilmu. Kemudian kekayaan kita umpamanya saja yang bisa kita cari nilainya cuma 200 gitu ya. Ya enggak apa-apa karena itu kita sudah kaya. Itu bisa beramal, bisa berbuat baik kepada orang lain. Tetapi mungkin yang orang itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi, saya katakan tadi porsinya berbeda-beda kekayaan itu. Tetapi kalau orang yang sampai profesor sampai ini kekayaannya bisa banyak.
Nah, ini kan sama-sama kaya juga gitu loh. Cuma porsinya yang berbeda-beda gitu. Nah, tetapi semangat untuk kita berbuat baik pada orang lain, nah itu harus tetap semangat gitu. Kemudian kita harus juga semangat untuk bisa mencari kekayaan yang lebih baik daripada yang sudah ada, ya. Jadi supaya kita ini tetap bisa apa ya, merasa puas ya di dalam hal mencari kekayaan ini, kita ini apa yang kita miliki, yang sudah kita capai, apakah itu kesehatan, kemudian ilmu, kemudian juga harta benda yang sudah kita miliki, yang sudah kita capai ini, itu disyukuri dulu gitu. Disyukuri dulu, alhamdulillah gitu. Tetapi ada satu keinginan untuk kita meningkatkan ya kekayaan kita dengan tujuan supaya kita lebih bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Jangan sampai itu, ada kan itu nasihat ya, nasihat dari orang bijak katanya, tapi menurut saya tidak bijak itu. Jangan pernah puas dengan apa yang kita capai. Wah, ini kan termasuk orang serakah gitu ya. Kita kan banyak itu kalau di apa ya, training-training motivasi gitu ya. Itu kan mesti dikatakan kita jangan pernah puas dengan apa yang kita capai gitu ya, supaya kita terus berusaha. Itu namanya orang serakah itu ya, tidak pernah mensyukuri ya, tidak pernah puas, tidak pernah ke apa ya, bahagia karena tidak pernah apa ya, mensyukuri apa yang kita capai, selalu kurang, selalu tidak puas. Jadi harusnya yang pas itu syukuri dulu apa yang kamu capai gitu ya. Terus kemudian kita berusaha untuk yang lebih baik gitu. Ya, karena apa? Karena tujuan kita hidup itu kan harus lebih baik, meningkat gitu kualitasnya gitu. Sehingga dengan cara seperti itu kita bisa apa? Bersyukur gitu ya. Bisa menikmati apa yang kita capai gitu ya. Coba saya itu kadang-kadang membayangkan kalau ada orang itu memberikan saran atau memberikan jangan pernah puas dengan apa yang Anda capai saat ini. Itu namanya orang serakah itu. Tidak pernah puas nantinya gitu ya. Nah, harusnya ya syukuri dulu, ya nikmati ya supaya kita bisa merasa hidup ini bahagia, harus bersyukur. Nah, tentu kita ini karena manusia itu ya harus berkembang gitu. Nah, kita mencari, berusaha untuk supaya lebih baik gitu, ya. Kemudian dari tadi itu, jadi pasti orang itu harus usaha gitu. Jangan pernah apa ya, patah semangat di dalam berusaha. Artinya semua, jadi keempat-empatnya tadi, mulai dari hati ini bagaimana terus kita upayakan untuk bisa meningkat kekayaan hati kita semakin baik. Apalagi kalau kita ini ingat bahwa umur itu tidak tahu kapan gitu ya, sehingga setiap saat harus kita tingkatkan kekayaan hati kita. Kemudian kita juga merawat kesehatan ya terus-menerus supaya kita ini bisa berbuat sesuatu ya, karena paling gampang itu kalau kita sehat itu bisa melakukan sesuatu. Kalau kita tidak punya apa-apa katakanlah begitu ya, hanya hati sama kesehatan, maka tenaga kita yang bisa kita sumbangkan gitu. Jadi jangan pernah apa ya, putus asa atau mandek ya di dalam mencari kekayaan ya. Ya nanti kata-kata yang kekayaan itu berupa hanya benda saja itu sementara dihilangkan lah. Jadi kekayaan itu banyak gitu. Dan nanti sebetulnya kekayaan itu kita bawa mati ya. Jadi nanti akan saya ini jadi ya semua kekayaan akan kita bawa mati nanti gitu ya. Untuk memotivasi agar kita berusaha menjadi kaya ya, ini bahwa tadi semua harta yang kita miliki itu akan kita bawa mati gitu ya. Jadi mulai dari hati kita ini dipakai untuk apa? Karena hati ini merupakan satu piranti, suatu peralatan yang diberikan oleh Allah untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek gitu lah. Itu digunakan untuk apa? Kemudian termasuk pikiran kita ini ya untuk mencari. Kemudian mencari harta barokah justru kita mengingat akhirat setiap saat. Ya jadi ini untuk memberikan motivasi gitu supaya kita tetap berusaha untuk menjadi kaya. Jadi pertama tadi adalah semua kekayaan yang kita miliki itu akan kita bawa mati.
Sebagai contoh saja, ya sering kali orang itu mengatakan bahwa yang dibawa mati itu hanya amal gitu ya. Ya memang begitu, tetapi bahwa semua apa yang ada di kekayaan kita itu nanti akan kita pertanggungjawabkan setelah kita mati. Artinya itu dibawa mati. Contoh yang gampang umpamanya saja kita memiliki mobil atau rumah. Lah rumah itu dipakai untuk apa gitu ya? Seolah-olah memang kita tidak kita bawa mati. Tetapi kalau rumah itu nanti dipakai untuk anaknya untuk hal yang kebaikan, itu kan berarti apa? Ganjaran atau pahalanya itu kan masih mengalir terus karena mobil umpamanya saja kita punya mobil, memang kita tidak dibawa mati, tapi kita sumbangkan umpamanya untuk ke masjid ya, untuk kepentingan takmir umpamanya. Lah itu semua akan mengikuti kita. Oleh karena itu sebetulnya tinggal bagaimana kita ini mengatur. Jadi tidak perlu repot, apalagi kalau itu kekayaan dalam bentuk harta yang kita tinggal. Tinggal kita ini niatnya bagaimana, rundingan sama anak dan lain sebagainya, ahli waris. Nah, kekayaan ini mau diapakan gitu. Ya, kalau itu memang betul diwariskan, ya pesan sama anaknya supaya dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, kalau masih tersisa, ya sudah disumbangkan ke orang lain. Jadi kekayaan itu sebenarnya tidak ada ruginya, tergantung kita gitu ya. Kalau kita ini kaya hati, pastilah kekayaan ilmu, kekayaan kesehatan itu kita gunakan untuk yang bermanfaat gitu ya. Itu yang pertama. Jadi semua harta akan kita bawa mati. Mencari harta barokah justru kita mengingat akhirat setiap saat. Jadi kalau tadi kan dikatakan orang yang gila harta itu lupa sama akhirat gitu. Ini tidak. Justru kita ini karena mencari harta yang barokah, setiap saat kita ini akan ingat terhadap akhirat. Karena supaya kita nanti di akhirat itu bahagia, mendapatkan pahala, tentu mencari harta dengan barokah. Nah, kalau kita mencari harta barokah itu kan selalu ingat akhirat, 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 begitu. Sehingga apa? Mematahkan pernyataan bahwa orang kaya itu lupa dengan akhirat. Seharusnya tidak gitu, ya. Kemudian tidak perlu khawatir hisapnya itu lama, ya. Iya, kalau itu seperti audit perusahaan gitu umpamanya saja, semakin perusahaannya besar, kemudian auditnya tambah lama karena yang diaudit itu banyak. Tetapi ingat bahwa Allah itu perhitungannya sangat cepat gitu, ya. Kalau perlu itu tidak perlu membutuhkan waktu, ya, karena semua sudah tercatat dengan baik, dengan canggihnya ya peralatan Allah itu. Begitu 1 menit, 1 detik sudah bisa bahwa Anda ini ternyata ya lebih banyak baiknya daripada jeleknya, kan gitu. Jadi kalau kita ini khawatir hisapnya itu terlalu lama, itu mungkin ya perlu dipikirkan lagi. Allah itu maha cepat, ya. Allah itu maha luar biasa di dalam perhitungan gitu ya. Sehingga harta kita ini seberapa sih dibanding dengan kekayaan Allah yang luar biasa ini. Tidak seepek-epeknya, saudara. Jadi kalau orang di dunia dipilih yang paling kaya, itu Allah akan mampu untuk apa? Menghisap dalam waktu 2 detik gitu. Luar biasa Allah itu menghisapnya gitu. Kecepatannya luar biasa. Jadi tidak perlu menurut saya khawatir. Apalagi kalau kita ini memang berpikirnya justru malah bagaimana kita mencari kekayaan yang banyak supaya kita bermanfaat. Berarti yang nilai kebaikan itu semakin banyak gitu. Jadi jangan sampai kita ini apa ya melemahkan karena kita tidak memberikan satu pemahaman yang pas gitu. Sehingga orang itu apa ya melihat kekayaan itu seperti apa sesuatu yang nanti akan membawa kita katakanlah ke neraka gitu. Nah itu hal-hal yang seperti itu harusnya apa ya diterangkan ya seperti tadi. Kita ini memang harus kaya, tapi kayanya itu harus barokah, kaya yang dicari dengan cara yang benar, ya. Terus kemudian untuk memotivasi ini, ya, peluang kita, ya, mencapai takwa yang tinggi kalau kita ini kaya, ya.
Jadi kalau kita ini kaya, ya kita setting hati kita kaya ini apa nilai takwa kita malah atau katakanlah nilai amal kita dan lain sebagainya tuh apa ya semakin tinggi gitu ya. Dengan kaya kita ada peluang besar untuk jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Kembali bahwa kalau kita ini ternyata tidak memiliki apa-apa, miskin, maka kita tidak bisa berbuat sesuatu kepada orang lain ya. Menjadi kaya barokah yang pertama itu kan kita ini harus apa? Berusaha keras ya, kemudian berdoa, kemudian mencari atau bekerja dengan cara yang halal gitu ya. Hartanya dibelanjakan di jalan Allah, yakni bermanfaat ya bagi orang lain ya. Kemudian yang penting lagi nih, ini yang kadang mohon maaf tidak bisa memaksimalkan otak kita karena adanya pemahaman-pemahaman yang melemahkan ya untuk kita ini berpikir gitu ya. Jadi kita ini harus memeras otak kita untuk sesuatu. Ya, kalau perlu bisa menciptakan sesuatu, menemukan suatu sistem yang baru, ya, menemukan satu apa ya, ilmu yang baru, ya, yang itu nanti akan merupakan satu yang bermanfaat bagi orang banyak gitu. Contoh umpamanya saja kita ini berpikir dengan sistem apa? Kemajuan teknologi, akhirnya kita bisa menciptakan satu aplikasi yang bisa dipakai untuk kita ini menghitung laba rugi dalam waktu katakanlah 1 menit gitu. Wah, itu kan luar biasa gitu loh. Nah, itu memeras otak gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan ini sebagai ibadah. Apa yang kita lakukan ini sebetulnya mendapatkan nilai ibadah yang tinggi gitu. Karena itu bermanfaat bagi orang lain gitu. Dalam mencari kekayaan selalu berpikir ya keseimbangan ya dari berbagai aspek ya. Jadi tentu kita ini mulai dari aspek ekonomis, kemudian lingkungan dan lain sebagainya lah. Ya kita harus berpikir kepada orang lain juga. Jadi intinya kalau kita ini menjadi kaya barokah itu selalu memikirkan hal-hal yang positif termasuk kita berpikir tentang lingkungan gitu. Ya, kemudian saya mau ada simulasi. Jadi kalau kita ini dari 4-4 itu terjadi sesuatu yang katakanlah tadinya kita ini bisa memiliki keempat itu. Tapi kalau sudah ada cobaan itu kan mungkin ada salah satu yang ilmu itu hilang atau yang dua hilang gitu ya. Jadi orang masih kaya hati, ya artinya orangnya masih baik, terus masih sehat ya. Terus kemudian kita ini apa ya? Mohon maaf, tadi kan hati masih sehat, iya, ya, ilmu masih, tetapi harta kekayaan ini kan bisa diambil oleh Allah. Ya katakanlah sekarang orang yang banyak ilmu, ya hatinya masih baik, tapi ternyata kekayaannya itu diambil oleh Allah. Nah, bagaimana caranya untuk kita ini tetap bermanfaat bagi orang lain? Kalau masih ada 3, ini masih lumayan. Masih ada hati, masih ada sehat, berarti masih mampu. Kemudian masih punya ilmu. Ya ilmunya ini yang yang diamalkan ya supaya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Terus kemudian kaya ilmu, kaya harta, kemudian kaya kesehatan ya. Tetapi tidak kaya hati. Ya, itu yang berat gitu ya. Karena hati ini ternyata yang paling kunci gitu. Dari 4-4 ini sebetulnya dimulai dari hati. Jadi kalau tadinya sudah kaya ini suatu saat itu ada godaan, ada apa ya? Ada satu pengaruh, kemudian dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif karena banyak kesempatan ya, karena dia memiliki jabatan, ya hatinya hilang, maka kekayaan-kekayaan yang lain itu tidak bisa berfungsi gitu ya. Tetapi kalau hanya salah satu mana umpamanya saja yang ilmu ya umpamanya orang itu sudah mulai pikun gitu ya, tetapi masih punya harta gitu. Nah, dia sak pikun-pikunnya kan masih bisa bilang, ya sudah, harta saya sana dipakai untuk amal kan begitu ya. Jadi
seandainya dari kekayaan itu ada yang diambil oleh Allah, maka kalau itu bukan kekayaan hati, itu masih kita bisa berbuat sesuatu untuk yang bermanfaat, ya itu. Kemudian dari apa ya contoh-contoh tadi, ya saya ulangi bahwa yang paling dominan sekali lagi adalah kekayaan hati, ya. Hati ini yang harus memang diusahakan untuk kaya gitu, ya. Kemudian kesimpulannya, ya, untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, kita ini harus berupaya kaya. Supaya apa? Supaya tadi, karena kalau kita ini miskin, ya pasti tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, tetapi justru malah merepotkan orang lain. Menjadi kaya, ya itu harus kita usahakan supaya kaya kita ini barokah. Jadi dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya bahwa kekayaan yang kita miliki itu harus kita belanjakan atau kita pakai ke jalan Allah, ya itu. Kemudian kita tidak perlu takut kaya, ya, karena asal caranya benar, maka semuanya akan memberikan manfaat ya pada orang lain dan pada diri kita sendiri, ya. Kekayaan yang kita tinggal mati masih memberikan manfaat, ya, manakala memang kita masih punya hati, kemudian kita berbicara untuk apa harta-harta yang kita tinggalkan itu, bisa untuk diwariskan, bisa untuk diwakafkan dan lain sebagainya. Jadi itu nanti akan kita bawa mati gitu. Kemudian manfaatkan sisa umur yang masih ada dengan menggunakan kekayaan juga yang masih ada. Karena kalau kita sudah tua, katakanlah orang sudah pensiun, itu seringkali berpikirnya itu agak sedikit kurang pas gitu, ya. Jadi ada orang yang tadinya itu memang punya jabatan, punya kekayaan, ilmu dan lain sebagainya. Begitu itu pensiun, itu ada pola cara berpikirnya itu sudahlah, karena saya pensiun, saya mau istirahat. Apakah ada, ya, itu apakah itu di dalam agama bahwa agama itu berbuat baiklah sampai ke umur yang terakhir, menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Jadi tidak pernah ada aturan ya dari Allah itu kalau kita pensiun itu kemudian kita berhenti berkarya, itu tidak ada, ya tidak ada. Sehingga justru menurut saya pada saat kita sudah kalau orang pensiun itu kan sudah mendekati, ya, mendekati nol, itu maksud saya mendekati nol. Ya tinggal nunggu telepon saja dari Israel gitu, ya. Nah itu justru berpikirnya kita harus memanfaatkan gitu loh. Memang mungkin yang namanya harta, gaji, ya itu mungkin jauh berkurang. Tetapi kan ilmu itu kan tidak. Ilmu pasti banyak. Ya, pasti orang mau pensiun itu kan sudah pada top ya performan, kemudian dia pensiun. Nah inilah yang harusnya digunakan gitu. Jadi kekayaan yang masih ada itu apa gitu ya, dimanfaatkan. Mumpung umur itu masih ada, jangan justru kita ini ya kadang-kadang kan kita ini ada nasihat di WA itu. Kalau sudah tua terus sudah pensiun, nikmatilah hari tua, bersenang-senanglah gitu. Ya kalau bisa tamasya terus, kemudian ketemu teman terus kan gitu. Tidak ada pemikiran bahwa seharusnya kita ini harus memaksimalkan umur kita ini yang tinggal sedikit dengan menggunakan memanfaatkan sisa, ya, sisa kekayaan kita yang masih ada. Apakah itu sisa kesehatan, apa sisa ilmu, itu yang harus kita manfaatkan, ya. Demikian Abi yang bisa saya sampaikan, intinya bahwa kita ini supaya bisa bermanfaat itu harus berusaha mencari kekayaan. Kekayaan itu tadi ada 4, ya, kaya hati, kaya sehat, kaya ilmu, kaya harta gitu ya. Tetapi kalau kita sebaliknya miskin, itu justru tidak banyak bisa berbuat sesuatu karena apa?
kita tidak mempunyai modal untuk bisa bermanfaat atau bisa berbuat baik sama orang lain. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyitno, paparannya luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung acara dan ternyata sahabat-sahabat Jumat Berkah sudah bisa memahami ya apa yang dimaksud dengan materi kita hari ini, bahwa hidup itu harus berusaha kaya. Dan kaya itu tadi sudah dijabarkan oleh Pak Suyitno, ada 4 macam. Jadi kaya hati, kaya kesehatan, kaya ilmu, dan kaya harta. Karena manusia ini kan diciptakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi. Jadi kalau sebagai pemimpin, seorang pemimpin yang ideal itu sejatinya memiliki 4 kekayaan tadi itu, 4 unsur kekayaan. Hatinya kaya, sehatnya kaya, ilmunya kaya, sama juga yang tadi adalah hartanya kaya. Kalau pemimpin seperti itu, maka dia bisa akan bermanfaat untuk semua yang dipimpinnya. Dan manusia ini kan memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya, dan memimpin orang-orang di sekitar kita. Dan bagi orang-orang yang sudah pensiun, Abi punya sebuah istilah, kita ini ibaratnya sedang lari maraton. Kalau lari maraton 42 kilo, orang yang sudah pensiun berarti dia sedang mendekati garis finish. Berarti dia harus melakukan namanya final sprint atau finish strong. Semakin kita mendekati garis finish, semakin kita bersemangat seharusnya. Karena apa? Karena kita udah tahu finishnya udah jelas, gitu. Finishnya udah jelas, gitu ya. Sebentar lagi nih kita mau finish nih. Kalau kita yang masih belum pensiun, finishnya kan masih jauh. Bisa santai-santai sambil mengumpulkan kekuatan. Jadi bagi yang sudah pensiun, nah ini kita cobalah optimalkan, maksimalkan sisa-sisa waktu yang ada, karena finish sudah semakin dekat, apalagi kita nggak tahu kematian itu kapan terjadinya. Jadi sekarang kita kumpulkan kekayaannya melalui 4 hal ya, sahabat-sahabat semuanya, kaya hati, kaya kesehatan, kaya ilmu, dan kaya harta. Dan IG Live hari ini adalah salah satu bagaimana kita mendapatkan kekayaan dari ilmu, karena kita memberikan berbagai macam sharing pengalaman, kemudian semua hal yang terkait dengan kegiatan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam 1 jam ini ada beberapa tingkah laku perkataan yang kurang berkenan. Dan sekali lagi mudah-mudahan yang bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi di hari Jumat depan dengan tema yang sama, dengan waktu yang sama, dengan tema yang berbeda. Saya Firdianto Budi Prabowo dan Pak Suyitno Irmin mengucapkan sampai jumpa. Mari kita akhiri dengan kalimat alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Suyitno. Sukses semuanya. Sukses selalu. Kita semuanya. Sampai jumpa.